Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Puji Handoko selaku dosen mata kuliah IK 3 dan teman-teman saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema ibadah dan pengobatan dalam tinjauan Islam dan sains. Bagi sebagian orang barat, ibadah termasuk sesuatu yang tidak rasional, sehingga bagi mereka ibadah bukanlah sesuatu yang ilmiah yang bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan data dan fakta. Namun berdasarkan banyak penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa ibadah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan dan pengobatan. Sementara kenyataan ini telah diketahui sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Profesor Dr. M. Amin Syukur dalam bukunya Zikir Menyembuhkan Kankerku mengatakan bahwa pada kenyataannya penyakit itu ada dua macam, yaitu fisik dan psikis. Keduanya bersumber dari pikiran atau perasaan dan dari perut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Harits bin Gildah, seorang tabib Arab yang mengatakan perut adalah sumber penyakit dan diet adalah obat segala penyakit. Baik fisik maupun psikis, keduanya saling mempengaruhi. Sakit fisik bisa berpengaruh kepada sakit psikis, dan sebaliknya, sakit psikis menyebabkan sakit fisik. Dengan demikian, pengobatan penyakit juga dilakukan dengan dua cara, yaitu secara medis dengan obat dan konsultasi dokter sebagai ikhtiar zohir atau fisik, dan secara metafisik melalui zikir, doa, dan ibadah. Penggabungan antara medis dan zikir dalam istilah Profesor Dr. M. Amin Syukur disebut pengobatan min plus, yaitu sikap aktif atau sikap berobat dan sekaligus pasif atau sikap pasrah. Bagi sebagian orang, terapi metafisik berupa zikir, doa, dan ibadah sering dianggap tidak rasional. Namun dalam kenyataannya jalan ini justru paling ampuh dalam bidang pengobatan. Bahkan dalam pengobatan modern dan canggih, cara ini juga ditempuh. Misalkan saja puasa. Sering dianjurkan para dokter sebagai terapi kesehatan, bahkan saat pasien menjalani operasi. Agar cara pengobatan ini efektif dan dikabulkan Allah, maka ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, orang yang melakukan pengobatan harus suci dari dosa dan najis. Seorang badui pernah datang dengan pakaian kotor dan tidak beralaskan kaki. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, berilah aku ini dan itu." Akan tetapi kondisi orang badui itu tidak bersih dan suci, baik pakaian, makanan, dan minuman. Ia juga banyak memakan dan menggunakan barang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua, setiap kali berzikir dan berdoa hendaknya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lalu diikuti dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kekhusyukan pastinya. Yang ketiga, sebelum berdoa, terlebih dahulu melaksanakan sholat, baik wajib maupun sunnah, secara khusyuk.
Keempat, sikap mental kita penuh dengan keyakinan. Kelima, perihal posisi badan diutamakan untuk menghadap ke arah kiblat, waktu dan tempat berdoa. Waktu yang mustajabah untuk berdoa yaitu waktu sore menjelang terbenamnya matahari, waktu di antara dua khutbah Jumat sesudah sholat fardu, dan tempat yang mustajabah untuk berdoa yaitu di Masjidil Haram, di Multazam, di Makom Ibrahim, di Raudhoh atau tempat di antara rumah dan mimbar Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu kita harus konsisten antara ucapan dan tindakan. Contoh, jangan mengakui cinta nabinya tetapi meninggalkan sunnahnya. Contoh yang kedua, mengakui setan sebagai musuh tapi kita tetap mengikuti ajakannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.